Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita bersama belajar matematika seperti biasanya. Kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat, ya. Kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nanti pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas, mengenal dulu apa itu persamaan kuadrat bersama juga dengan beberapa contohnya, dan dari ciri-ciri dari persamaan kuadrat itu sendiri apa saja. Baik, bentuk persamaan kuadrat itu pada umumnya dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dikatakan kuadrat karena di situ ada suatu variabel yang pangkatnya berderajat 2 atau berpangkat 2. Nah, di sini ax kuadrat plus bx plus c kita definisikan bahwa a, b itu disebut sebagai koefisien, kemudian x, di sini saya bedakan x kuadrat dan x itu sebagai variabel. Nah, disebut sebagai kuadrat karena salah satunya berderajat 2 atau berpangkat 2. Sedangkan c itu disebut sebagai konstanta atau bilangan tanpa variabel. A, b, dan c itu harus bilangan real. Di sini saya berikan contoh untuk bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang lainnya. Jadi persamaan kuadrat tidak harus dinyatakan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tetapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain. Yang penting syaratnya di sini adalah variabelnya ada satu jenis variabel dan ada yang berderajat 2 atau berpangkat 2. Kalau nanti berpangkat 1 itu namanya persamaan linier, bukan kuadrat, ya. Kalau persamaan linier itu berupa garis lurus, tapi kalau persamaan kuadrat ini nanti bentuknya parabola. Nah, seperti itu. Nah, ada nomor 1, 2x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0. Ini jelas bentuknya sama seperti contohnya tadi. Kemudian ada x kuadrat sama dengan 4x kurangi 1. Itu ada x kuadrat, ada x dikurangi 1. Ada juga 9x kuadrat sama dengan 81. Berikut ini adalah contoh yang bukan bentuk persamaan kuadrat, supaya kalian bisa membedakan apa itu persamaan kuadrat dan yang bukan. Secara penampakan sepertinya ada variabel yang berderajat 2, tetapi di sini bukan termasuk persamaan kuadrat. Contoh yang nomor 1 itu x-nya kuadrat. Tapi kenapa dia disebut bukan persamaan kuadrat? Karena ada variabel y. Seharusnya kalau persamaan kuadrat itu variabelnya sama. Contoh 2 itu juga berderajat 2, malah dua-duanya berderajat 2, tetapi variabelnya berbeda atau ada 2 variabel dalam satu persamaan. Nah, nilai x yang bisa memenuhi persamaan kuadrat sehingga nanti persamaan itu bernilai benar, ya, atau sama dengan 0, maka itu disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat itu? Mari kita coba kalau x itu kita ganti dengan min 1. Maka bisa kita hitung sebagai x kuadratnya adalah min 1 pangkat 2, kemudian x-nya adalah min 1 dikurangi 2 sesuai dengan soalnya. Sehingga min 1 pangkat 2 itu adalah 1, min 1 itu adalah 1 dikurangi 2. 1
1 ditambah 1 dikurangi 2 itu hasilnya 0 dan ruas kanan juga 0. Berarti X min 1 itu menjadikan pernyataan bernilai benar. Maka mari kita coba kalau kita ganti menjadi 1X-nya. Nah, kita masukkan 1 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 2. 1 kurangi 1 kurangi 2 itu hasilnya bukan 0, tetapi min 2 atau min 2 tidak sama dengan 0 sehingga 1 tidak mengganti X. Nah, sehingga bisa kita simpulkan tidak semua nilai, tidak semua angka itu bisa menjadi pernyataan persamaan kuadrat itu bernilai benar. Nilai atau angka yang bisa menyebabkan suatu persamaan bernilai, persamaan kuadrat maksud saya itu bernilai benar, itu yang kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas itu dulu, akar-akar persamaan kuadrat. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana menentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, silahkan nanti kalian lihat contoh, maksud saya tugas di situ. Saya sudah berikan berupa persamaan kuadrat, kemudian nilai X yang saya minta untuk diisikan ke bentuk persamaan kuadrat itu, manakah nanti yang menyebabkan pernyataan itu benar, manakah yang menyebabkan pernyataan itu bernilai salah. Kalau pernyataan itu bernilai benar, maka X itulah nanti yang sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Jangan lupa anak-anakku di masa pandemi ingat pesan ibu. Jangan lupa yang pertama gunakan masker, yang kedua cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian jangan lupa jaga jarak. Yang keempat jangan lupa untuk saling berjauhan. Kita sementara belajar dari rumah dulu. Dan yang keempat, jika tidak perlu berkepentingan untuk keluar-keluar, silahkan Anda tinggal di rumah saja atau kita membatasi mobilitas. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bertatap muka seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.